Ya, shalom, selamat berjumpa di kontekstual Bible Reading. Kita masuk dalam kitab Kejadian pasal 42. Kejadian 42. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu berpandang-pandangan saja? Lagi katanya, telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Tetapi Yakub tidak membiarkan Benyamin, adik Yusuf, pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya, sebab pikirnya jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti. Jadi di antara orang yang datang membeli gandum, terdapatlah juga anak-anak Israel, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Sementara itu Yusuf telah menjadi mampu bumi di negeri itu, dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenyangnya. Tapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak, katanya, "Dari mana kamu?" jawab mereka. "Dari tanah Kanaan untuk memberi bahan makanan." Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Kamu ini pengintai, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Tetapi jawab mereka, "Tidak, tuanku, hanya untuk membeli bahan makanan hamba-hambamu ini datang." Kami ini sekalian anak dari satu ayah. Kami ini orang jujur. Hamba-hambamu ini bukanlah pengintai. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Tidak, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Lalu jawab mereka, "Hamba-hambamu ini 12 orang, kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami dan seorang sudah tidak ada lagi." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Sudahlah, seperti telah kukatakan kepadamu tadi, kamu ini pengintai. Dalam hal ini juga kamu harus diuji. Demi hidup Firaun, kamu tidak akan pergi dari sini jika saudaramu yang bungsu itu tidak datang kemari. Suruhlah seorang daripadamu untuk menjemput adikmu itu, tetapi kamu ini harus tinggal terkurung di sini. Dan demikian perkataanmu dapat diuji apakah benar. Dan jika tidak, demi hidup Firaun, sungguh-sungguhlah kamu ini pengantar." Dan dimasukkannya lah mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, "Buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan Allah. Jika kamu orang jujur, biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan, tetapi pergilah kamu bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku, supaya perkataanmu itu ternyata benar, dan kamu jangan mati." Demikianlah diperbuat mereka. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Betul, itulah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya? Tidak ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita." Lalu Ruben menjawab mereka, "Bukan dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berputus terhadap anakku. Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita." Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka, sehingga mereka memakai seorang juru bahasa. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka, lalu menangis. Kemudian dia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Dia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Sesudah itu Yusuf memerintahkan bahwa tempat gandum mereka akan diisi dengan gandum, dan bahwa uang mereka masing-masing akan dikembalikan ke dalam karungnya, serta bekal mereka di jalan akan diberikan kepada mereka. Demikianlah dilakukan orang kepada mereka itu. Sesudah itu mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka, lalu berangkat dari situ. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnya lah uang ada
dalam mulut karungnya. Katanya kepada saudara-saudaranya, uangku dikembalikan, lihat, ada dalam karungku. Lalu hati mereka menjadi tawar, dan mereka berpandang-pandangan dengan gemetar serta berkata, apakah juga yang diperbuat Allah terhadap kita? Ketika mereka sampai kepada Yakub, ayah mereka di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya. Katanya, orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu, telah menegur kami dengan membentak dan memperlakukan kami sebagai pengintai negeri itu. tetapi kata kami kepadanya, kami orang jujur, kami bukan pengintai. Kami 12 orang bersaudara, anak-anak ayah kami. Seorang sudah tidak ada lagi, dan yang bungsu ada sekarang pada ayah kami di tanah Kanaan. Lalu kata orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu kepada kami, dari hal ini aku akan tahu apakah kamu orang jujur dari kamu bersaudara, haruslah kamu tinggalkan seorang padaku. Kemudian bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu dan pergilah. Lalu bawalah kepadaku saudaramu yang bungsu itu, maka aku akan tahu bahwa kamu bukan pengintai, tetapi orang jujur. Dan aku akan mengembalikan saudaramu itu kepadamu, dan bolehlah kamu menjalani negeri ini dengan bebas. Ketika mereka mengosongkan karungnya, tampaklah ada pundi-pundi uang masing-masing dalam karungnya. Dan ketika mereka beserta ayah mereka melihat pundi-pundi uang itu, ketakutanlah mereka. Dan Yakub ayah mereka berkata kepadanya, kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu. Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, kedua anakku laki-laki boleh engkau bunuh. Jika ia tidak kubawa kepadamu, serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu. Tetapi jawabnya, anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu, sebab kakaknya telah mati dan hanya dialah yang tinggal. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita. Ya, kitab Kejadian pasal 42 berisi satu narasi yang menunjukkan berapa fakta yang telah dialami keluarga Yakub dan Yusuf ada di Mesir. Yang kita melihat keluarga Yakub ada dalam kesulitan, yaitu kesulitan gandum karena musim kelaparan. Dan apa yang ada di Mesir, di mana Yusuf sudah menjadi mangku bumi, dikatakan di ayat yang ke-6, Yusuf menjadi mangku bumi. Disitulah kelimpahan gandum, karena Yusuf melihat satu mimpi Firaun di mana Tuhan sudah menyatakan timbun gandum selama 7 tahun, dan sekarang tinggal membuka gudang-gudang gandum ini untuk menghidupi rakyat Mesir. Dan Yakub tahu situasi kondisi ini, menyuruh saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk membeli gandum. Dari narasi ini kita bisa melihat bahwa ternyata situasi kondisi yang terjadi saat itu dalam rangka menggenapi visi Allah yang datang kepada Yusuf, di mana saudara-saudaranya itu akan sujud menyembah pada Yusuf. Dan ternyata benar, dengan peristiwa beli gandum ini kita bisa melihat bahwa saudara-saudaranya itu datang kepada Yusuf dan dia sujud mukanya sampai ke tanah. Ayat 6 dikatakan saudara-saudaranya sujud mukanya sampai ke tanah pada Yusuf. Berarti penggenapan visi ini sudah terjadi di awal ini. Pertanyaannya, mengapa Yusuf pada waktu itu tidak memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya? Aku ini Yusuf yang pernah dimasukkan ke sumur kepada kamu
oleh kamu semuanya. Aku ini Yusuf. Lalu berpeluk-peluk dan saling mengasihi, menangis. Wah, ternyata benar visi dari Tuhan. Tapi narasinya tidak begitu. Narasinya justru Yusuf tidak memperlihatkan kepada saudara-saudaranya bahwa dirinya adalah Yusuf, salah satu dari saudara-saudara yang 11 ini. Yusuf justru kita melihat narasinya, Yusuf menguji, dia mendisiplin murid-muridnya sampai penggenapan visi Allah tuntas digenapi. Dan apa yang dilakukan Yusuf, ternyata dia pertama di ayat 9, lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Yusuf mengingat, inilah sekarang penggenapan visi Allah, dan dia tahu kalau saudara-saudaranya sujud berarti benar ini mimpi Allah tergenapi. Dan mulailah Yusuf sekarang mendisiplin saudara-saudaranya dan menguji saudara-saudaranya ada di Mesir ini. Ujian yang pertama kita lihat dikatakan oleh Yusuf dengan membentak, kamu ini pengintai. Maka mereka teriak, kami ini orang-orang jujur, kami punya saudara dan satu tidak ada, punya bapak dan ada adik yang masih ada di Kanaan. Kami ini orang-orang jujur. Dan kita bisa melihat peristiwa ini memutar balik, yang dimana peristiwa Yusuf dimasukkan ke sumur, dirobek-robek jubahnya, dan dia lapor kepada Yakub, yaitu dia katakan ini sudah dimakan binatang buas, ini jubahnya dengan penuh darah, dia mati. Dan itu jelas saudara-saudaranya tidak jujur. Tapi dengan ditanya oleh Yusuf kali ini, dia katakan kami ini orang-orang jujur, bisa dibuktikan, coba dibuktikan. Dan akhirnya Simeon ditahan di depan mereka, semua ditahan 3 hari, semua diuji. Kalau demikian coba ambil itu Benyamin. Dan narasinya terlihat mereka ketakutan, dan mereka dengan didisiplin oleh Yusuf diingatkan, apa yang kamu telah berbuat, kamu tidak jujur, apakah sekarang kamu mengaku jujur? Maka di ayat yang ke-25 kita melihat bagaimana saudara-saudaranya ini. 21, lalu mereka berkata seorang pada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan pada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonan itu, sebab keseksaan ini menimpa kami. Ruben katakan, bukankah dulu ku katakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak ini, tetapi kamu tidak mendengar perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita. Dia akhirnya menyadari apa yang sekarang menjadi kesesakan di antara saudara-saudara Yusuf ini, yang ditahan dan dituduh pengintai, sesak mohon belas kasihan. Teringatlah apa yang dulu pernah menjahati Yusuf. Dan inilah disiplin Allah bagi orang-orang yang berbuat dosa, satu saat akan mengalami hal yang sama. Kalau dia menjahati orang, satu saat kalau dijahati orang, kadang-kadang akan mengingat, dulu saya pernah menjahati orang, sekarang saya dijahati orang. Ya, ini wajar, ini tanggungan. Dan itu mengingatkan bahwa supaya kita jangan berbuat yang jahat. Dan Yusuf
ketika mendengar itu menangis Yusuf. Ya, dia mengundurkan diri dan Yusuf menangis. Ternyata apa yang dia alami sekarang, kalau mereka mengalami, mereka ya sesak. Ya saudara, di dalam kitab Perjanjian Baru Tuhan Yesus pernah katakan, ya berbuatlah apa yang orang lain suka berbuat kepadamu. Ya berbuatlah yang baik, jangan yang menjahati. Kalau tidak mau dipukul, ya jangan memukul. Ini disiplin yang dari Allah. Dan akhirnya Yusuf menangis dan tetap saja dia belum memperkenalkan diri. Dan dia katakan, sudah jemput adikmu dan gandum diberikan. Semua diberi gandum plus uangnya. Dan ini kita bisa belajar dari narasi ini, bahwa apa yang jahat dari saudara-saudaranya dan semua yang pernah menyakitkan Yusuf sampai kesesakan tidak mau mendengar, tapi Yusuf kali ini menunjukkan dia membalas dengan kasih. Dia mendisiplin tapi juga penuh dengan kasih. Dia memberikan gandum untuk kehidupan semua keluarganya, dan dia mengembalikan uangnya. Dan ini mereka justru tambah ketakutan. Dikatakan setelah itu dia cerita kepada Yakub, semua dia ceritakan. Kali ini setelah didisiplin oleh Yusuf, kali ini saudara-saudaranya menceritakan dari A sampai Z dengan jujur. Waktu yang pertama kita melihat dia menipu Yakub, mengatakan Yusuf itu sudah mati dimakan binatang buas, tidak jujur. Tapi kali ini mereka mengatakan apa yang benar, apa yang terjadi, apa yang dia alami dengan jujur. Saudara, peristiwa ini justru menunjukkan bahwa apa yang ada pada saudara-saudaranya dengan Yusuf menjadi mangku bumi, dia beli gandum, dia justru mendisiplin saudara-saudaranya untuk berbuat yang jujur dan baik. Dan melihat di sini Yusuf tetap mengasihi dengan apa yang pernah dialami dan dijahati oleh saudara-saudaranya, dia tetap mengasihi. Ya, ini satu narasi yang kita dapatkan amanat teks. Yang pertama, Allah mengenapi visinya kepada orang yang taat melakukannya, seperti Yusuf ini. Visi Allah tergenapi dan Yusuf menjadi mangku bumi dan justru menolong mengasihi saudara-saudaranya. Yang kedua, Allah berkenan kepada orang yang mengasihi seperti Yusuf, dan akhirnya dengan mendisiplin saudara-saudaranya, mereka akhirnya mengaku dosa, mengaku apa yang pernah diperbuat yang jahat, dan dia berubah yang tidak jujur, yang bohong, menjadi orang yang jujur. Dan inilah kita akan aplikasikan dalam hidup kita masing-masing. Yang pertama, apakah saudara saya menaati visi yang dari Allah sampai tuntas? Jangan separuh, jangan sebagian, setia terhadap visi Allah ini. Yang kedua, apakah saya menyadari jika pernah menjahati saudara atau orang lain, minta ampun, pengakuan dosa? Yang ketiga, apakah saya juga mengasihi orang yang pernah menjahati seperti Yusuf, tetap mengasihi saudara-saudaranya? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya saudara, saat kita mengikuti mentaati visi Tuhan, kadang yang kita alami berbeda. Kadang kita bertanya kepada Tuhan, saat kita tidak mengerti, marilah kita tetap mengikuti jejak Tuhan. Kita akan pujikan jejak-Mu Tuhan. Seringku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan.
namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Katakan, sering ku tak mengerti Tuhan, sering kau tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku Tuhan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku Tuhan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi firman-Mu. Tuhan, ajarku Tuhan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, serahkan diri, genapi karya-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik. Jejak-Mu Tuhan kami taati, jejak-Mu Tuhan sempurna. Ajarku mengerti Tuhan segala rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari bersyukur bahwa Tuhan memberikan visi kepada kita. Tuhan memanggil kita untuk setiap rencananya yang mulia. Walaupun kadang kita tidak mengerti jalan Tuhan, tapi ketika kita taat, kita akan mendapatkan kemuliaan Tuhan, kesempurnaan di dalam Tuhan nyata di dalam hidup kita, dan kita terus mau mengampuni orang-orang yang berbuat jahat, dan kita juga mohon ampun untuk setiap kejahatan yang pernah kita lakukan kepada orang lain. Mari kita berdoa. Bapa di surga, aku bersyukur karena Tuhan rencana-Mu itu indah buat setiap perjalanan hidup kami. Mengucap syukur ya Tuhan, di dalam mengiring Engkau banyak proses hidup yang Tuhan izinkan terjadi untuk membentuk kami, untuk membuat kami taat dan setia kepada panggilan-Mu Tuhan. Biarlah kami bersyukur karena di dalam ketaatan ada kebenaran dan Tuhan dimuliakan. Tuhan, ampuni dosaku kalau sering aku melakukan hal yang jahat kepada orang lain. Biarlah pagi hari ini Engkau memberkati, Engkau mengampuni segala kesalahan kami, dan kami mau Tuhan untuk kami mengasihi, mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, orang-orang yang menjahati kami, orang yang mengecewakan kami. Kami mau melepaskan pengampunan, mau melepaskan semua kepahitan, supaya kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih.